sahabat ini duduk di sini ya. Kita akan tanya-tanya. Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan itu jawabannya fitnah atau fakta? Dev, fitnah atau fakta? Pas awal-awal kamu ketemu sama Karen Delano yang baru pulang dari Amerika itu, ya kan? Kamu awalnya mikir, ih nggak mungkin deh aku deket sama Diana. Iya. Karena ya ampun borju banget, kemana-mana bawa handphone segede gaban. Iya. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Pertama kali ketemu dia tuh di mana? Di Plaza Indonesia, di mall di Plaza Indonesia. Terus belagu kan, berasa orang Indonesia baru sekolah pulang di dari Amerika. Padahal Amerikanya juga di kampung nih, Nebraska, di Kebon Jagung. Di Kebon Jagung dia sekolahnya. Tapi kan berasa keren gitu ya, ngomongnya bahasa Inggris. Zaman dulu kan kayaknya ngomong bahasa Inggris masih susah ya. Saya nggak kayak anak-anak sekarang pinter-pinter jago-jago. Halo, jadi kalau gue jalan gitu di depan orang-orang di mall itu kan, hi, yes, how Sibuk are you? dengan handphone. Oh my God, Iya, yang masih segede I know. batu bata itu Kayak loh. flag gitu ya, flag. Terus belagu lagi, ada yang punya charger, sementara satu Jakarta yang punya handphone cuma 10 orang kali. Siapa yang punya charger? Chargernya masih yang kotak gitu ya chargernya. Can I borrow your charger? Ih gila tahun berapa? 98. 98. Krismon, abis Krismon ya. Abis Krismon. Iya abis Krismon ke Amerika kaya banget berarti dia ya. Justru Krisman dipulangi. Dia ada foto-foto di kedekatan mereka ya udah bertahun-tahun banget. Iya. Terus akhirnya kamu maksudnya akhirnya kamu luluh gitu. Taubat. Taubat. Gue mau bilang taubat. Maksudnya, Taubat berlabel Gak dia. pernah tobat, sampai sekarang gue seneng-seneng. lu mau main sama lo. Ya. Gimana? Karena di balik eksteriornya dia yang kayaknya belagu, yang kayaknya tuh very out there gitu. Gue melihat Sofa kali gue. dia orang yang jujur, dia nggak berani mengekspresikan apa yang dia rasa gitu. Dan orangnya tuh bela temen banget. Oh, kamu pernah dibelain apa? Contoh. Oh banyak dok. Aku dulu kita berteman ya Kak Feni. Gue tuh adalah supir setianya Dave. Iya. Jadi gue tuh lebih ngebelain untuk ngejemput dia siaran di radio dan nganterin dia pulang ke Depok bolak-balik gitu. Iya, dia aku kan siaran di radio tiap hari. Tiap pagi itu kan? Sore. Sore. 4 sampai 8. Ya. Jam 6 tuh dia udah nongol di studio Udah gue. nongol. Sampai berasa karyawan tetap tiap hari nih. Tadi dia nungguin gue siaran. Iya. Nah, kalau gue nge-MC dia anterin tuh bertigaan sama manajer gue. Iya. Gue kan belum punya mobil. Ya pakai mobilnya dia. Dia punya mobil tapi dia gak punya duit. Tapi itu benar karena dia yang bayar tol segala macam harus dia. Jadi teman yang saling menguntungkan lah ya. Iya. Oke baiklah. Karen, fitnah atau fakta? Oh pas kuliah di Amerika kamu pernah jadi waiter dan kamu sempat nangis di deket tong sampah. Gak kuat kerja begitu. Sampai akhirnya dibilangin, kalau gini aja gak kuat gimana pulang ke Indonesia. Lebih kejam netizennya, fitnah atau fakta? Fakta banget. Karena yaitu dia dulu di Jakarta semua spoiled dari orang tua. Pakai mobil, kerjanya enak, punya asisten rumah tangga, punya asisten. Tiba-tiba memutuskan untuk ke Amerika dan jadi waiter itu parah, gak pernah tahu ngangkat baki, jatuh-jatuhan, pecah-pecahan, dikata-katain sama tamu-tamunya karena kan New York, ya kan mereka banyak sekali apa ya, bukan orang kasar tapi cara mereka ngomong tuh Straight to the point aja. straight to the point. Nah, jadi akhirnya tuh waktu itu masih 2 minggu kerja, wah nangis di tempat sampah di belakang dan bilang sama manajer restoran bilang no I cannot, gue nggak bisa gitu karena memang nggak terbiasa dengan hidup sendiri yang kayaknya kerasnya minta ampun karena New York tuh jadi kayak lebih gede banget dibandingkan Jakarta dan orang New York itu sendiri nggak ada yang original, semuanya kan datang dari negara-negara lain. Nah jadi saingannya di sana tuh terlalu besar, tapi one day Nangis nggak dengernya? Kamu iya. kayaknya larut banget dalam Iya, penderitaan. tapi Kasian ya. one day my cousin said, saudara aku bilang, Ran, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Nah, satu kalimat itu yang membuat bisa bertahan. Satu kalimat itu buat bertahan. Lanjut, Dave, fitnah atau fakta? Orang banyak yang melihat kamu tuh mikir kalau kamu itu adalah sosialita, branded ya, barang-barang branded abis. Aslinya kamu tuh orangnya hemat banget, bahkan jarang beli barang mewah, sangat perhitungan gitu ya. Karena kamu lebih memikirkan itu untuk keluarga dan juga investasi masa depan. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Fakta. Gue bingung deh orang mikir gue tuh glamor, dekat dengan kehidupan sama yang dia kali. luxurious. Ya mungkin kan temenan sama dia sama lo. Iya. Padahal aslinya enggak. Aku tuh sangat I live a very simple and modest life.
nggak seglamor itu kok, Nek. Dan ini adik-adik kamu ya. Iya, karena satu hal mungkin yang membuat kita berteman jadi lebih kenceng banget tuh Kak, karena aku tuh, Dave itu adalah role model aku. Kesuksesannya Dave itu kan udah duluan banget ya. Dan yang paling besar maknanya tuh adalah Dave itu tidak punya orang tua kan. Dan dia menjadi orang tua buat adiknya, bahkan sekarang buat keponakan-keponakannya. Jadi semua kerjanya dia sampai dia meninggalkan Universitas Indonesia kuliah waktu itu hanya untuk bekerja dan punya uang buat keluarganya. Keluarga kecil dulu. Kita kan bangga lah ya dengan hidup tuh berwarna karena itu. Deh aku baru tahu cerita ini, Dave. Iya. sih? Iya, dan melihat keberhasilannya Dave itu adalah dengan secara sederhana punya apartemen, punya rumah kecil, akhirnya bisa kasih rumah buat adiknya, buat keponakan-keponakannya. Hal yang kayak gitu tuh gue melihat bahwa kekurangan, yang orang melihat kekurangan dari Dave di saat itu, dia juga mungkin sempat dibully, dibilang tidak mampu mungkin ya dengan kehadiran sosok seorang Dave. Tapi kan dia besar karena pernah jadi presenter kan. Tapi untuk melihat kerjanya dia tuh kayak, God just bless him anyhow anyway. Aku udah ngefans sama dia dari sejak dia siaran radio sore-sore itu. Oh. Iya. Iya, Padahal aku siaran sore baru tahun lalu ya. Oh, Jadi siaran waktu kamu masih, aku sebutin nggak nih tahunnya? Lanjut, Vita atau fakta Karen? Ya. Kamu saat pindah ke Amerika, ke Jakarta, kamu pernah gila-gilaan banget untuk membuktikan bahwa kamu adalah desainer. Kamu mau show, buka brand sendiri sampai menguras uang orang tua kamu. Fitnah atau fakta? Tapi itu tidak works. Ternyata kamu memang jalannya di sini. Iya, fakta sebenarnya. Jadi waktu itu pergi ke New York karena sudah akhirnya orang tua tuh miskin karena ketidakberhasilan aku waktu Serius? itu. Iya betul, udah jual gelang emas semuanya. Papa mama sampai nggak punya apa-apa karena kegagalan pernah jadi desainer di Jakarta dan memilih untuk ke sana tuh manajernya Dave tahu banget. Karena memang gue tuh dulu mikirnya gini, gue mau show, gue lebih suka show dibandingkan benar-benar berbisnis dan berjualan. Nah Dave tuh adalah orang yang, Ren lu tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Nah dia tuh paling kesel banget karena gue nggak jadi-jadi gitu loh. Karena ini anak yang bikin rugi orang tua ini kayak gini. Jangan ditiru ya anak-anak di yang saat lagi nonton itu. Rumpi ya. Makanya New York tuh Gak adalah bertanggung jawab banget dia jadi anak. Dia soalnya berasa jadi orang tua kan. Kalau adik-adik gue kayak begini, aduh. Gila, ini sih udah gue ekspor kayaknya. Makanya orang tua, aku tuh salut sama orang tuanya dia dari dulu. Aku tuh selalu bilang, orang tua lu tuh sabar banget sama lu. Dia kan dia desainer, punya banyak klien, tapi nggak pernah dikerjain pesanan klien. Iya. Terus jadi orang tuanya yang harus mengganti rugi gitu. Ntar dia mau fashion show gitu, ikut bazar, kan zaman dulu zamannya bazar gitu. Ntar dia nggak dateng, dia nggak jualan. Iya. Nggak apa-apa, rugi, bayar aja. Orang tuanya yang bayar, Nek. Gila kan? Dulu. Tapi ini punya teman yang jujur ya, saling mengkritik dengan cara yang tidak pakai belok-belok ya gitu ya. Ya, tapi kamu hebat loh, tim research kamu tuh. bisa banget itu luar biasa loh. Hebat. Atau di mana tuh? Good research. Tapi sekarang udah berubah ya, berarti sekarang kan kamu udah sukses nih. Kata siapa? Kata mereka. Kelihatan. Iya, well. Orang udah mengenal. Ya, alhamdulillah. Kamu udah puji menemukan Tuhan. passion kamu. Iya, dan pada akhirnya Gak harus memang jahit baju orang. sekarang ini kan karena udah punya brand baju sendiri. Aku bukan desainer tapi sebagai creative director untuk the brand. Tapi menurut aku, kan Feni nanya, kamu kan sekarang udah sukses. Menurut gue, ukuran kesuksesan gue terhadap lo, Ren, karena lo sudah bertanggung jawab dengan pekerjaan dan hidup lo. So, I think you're successful now. Oh, thank you so much. Dibandingin dulu, ya, Nek. Good job. Good job. Oke, lanjut, fitnah atau fakta? Oh ini Dev, fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh sering di DM sama netizen yang bilang muka kamu tua banyak keriputnya dan bikin kamu insecure. Iya. Serius? Kok tahu sih? Tim research-nya hebat. Iya. Iya, itu juga. Jahat banget sih netizen, astaga. Iya, karena dulu tuh gue gini, itu umur 37 waktu itu. Kan
kita sadar ya, Fen, kita tuh menua. Dan gue tuh tahu lah gitu, I'm aging gitu. Dan dulu kan gue merasa bahwa, gue nggak mau deh melakukan perawatan yang invasif. Iya. Skincare aja deh gitu. Iya. Terus gue suka menerima Tawaran-tawaran. DM dari orang gitu. Aduh gila, tua banget lo sekarang gitu. I cannot imagine you look so old now. Dalam hati gue, iya emang gue udah tua, mau diapain? Terus gue cerita lah sama Karen, sama Doni, sama Yogi, sahabat-sahabat gue. Ya udahlah gitu, it's time to embrace kemajuan teknologi. Mulailah merawat diri. Kok embrace-nya itu? Mulailah merawat diri. Iya, tua nggak apa-apa, tapi minimal tua lo cakep di usia lo gitu. Iya. Oh, ini dia foto. Oh. Meta. Dia nggak branded tapi banget. emang stylish sih gayanya Aduh, ya iya, kan. Itu yang keriting itu ya, itu gue baru sulam alis loh, alis gue kayak keseng. Lo lihat nggak sih? alis Makanya gue ditutup tebal kacamata ya biar nggak Iya, kelihatan. iya. Iya, aku tahu dari sejak yang dia ini nih yang pakai baju senja itu. Iya, betul. Ya ampun. Lucu banget ya. Loh gue Ren. Oke, begitu aja ngobrol lagi sama mereka berdua ya. Iya. Kita akan buka rahasia mereka. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Room Beat.